memberikan kepada kita semua umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan Tazkiratul Maut atas meninggalnya orang tua kita, saudari kita, atau keluarga kita. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kehadiran kita pada malam hari ini, mulai kita meninggalkan rumah dan melangkahkan kaki menuju ke tempat ini, sampai sebentar kita kembali ke rumah masing-masing. Insya Allah, semoga langkah-langkah kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita memasuki malam ke-7 Tausiah atau Tazkiratul Maut. Dalam kematiannya ini almarhumah, tentunya kita kembali sadar Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat besar atas kematiannya ini almarhumah. Kesadaran kita Bapak Ibu bahwa ketika almarhumah meninggalkan kita kurang lebih 1 minggu yang lalu, maka tidak menutup kemungkinan di hari-hari berikutnya kita lagi yang akan menyusul beliau. Tetapi Bapak Ibu, sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak berhenti memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aksiru min dzikril maut. Perbanyaklah kita mengingat kematian. Kenapa Bapak Ibu kita selalu disuruh untuk memperbanyak mengingat yang namanya kematian? Karena kematian itu adalah salah satu perkara yang pasti akan terjadi. Siapapun di antara kita Bapak Ibu, kematian tidak pernah memilih-milih orang. Kematian tidak pernah memandang orang. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia ustadz, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, orang sakit, tidak sakit, kalau sudah sampai Bapak Ibu sekalian, Allah cuma mengatakan fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
kematianmu tidak akan pernah bisa dimajukan dan tidak akan pernah bisa dimundurkan. Mau tidak mau siap ataupun tidak siap, kalau sudah sampai kembali kita kepada Allah. Nah bilang, saya tidak mau mati Ustaz. Kenapa? Saya takut mati. Saya takut mati Ustaz. Tapi kematian juga tidak memandang itu. Mau takut, mau berat, mau tidak takut kalau sampai kembali. Qul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Qul, Allah sampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, innal mauta tafirruna, sesungguhnya kematian yang paling ditakuti oleh umatmu Muhammad, fa innahu mulaqikum, pasti kematian akan datang merenggutnya. Saya ulangi, perkara yang paling ditakuti Bapak Ibu adalah perkara kematian. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita ditanya, ya, takut mati, sebahagian kecil yang menjawab tidak. Tapi lebih banyak yang menjawab takut. Iya toh Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau ada orang ditanya, siap mati? Tidak. Takut mati? Takut. Ini yang banyak terjadi Bapak Ibu. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita bertanya takut mati, jawabannya takut, berarti orang itu Bapak Ibu belum ada bekal untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu. Iya. Sementara kita disuruh, iya, untuk terus mempunyai bekal pada kehidupan kita di dunia, persiapan kita untuk selanjutnya ini. Karena dimanapun saya ceramah, memang itu yang selalu kusampaikan, bahwa yang namanya persiapan ini penting. Perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena perjalanan kita ini bukan lintas kabupaten, bukan. Melainkan ini adalah lintas alam. Lintas alam Bapak Ibu. Alam arwah, alam rahim, alam syahada, alam barzah, alam akhirat. 5 alam ini mesti dilalui. Alam arwah batu mati. Alam rahim juga kita sudah dari sana. Apalagi alam syahada, alam dunia sekarang yang kita tempati ini. Selanjutnya kita akan menuju ke alam barzah, alam kuburan. Setelah alam kuburan, tidak sampai di situ, menuju lagi ke alam selanjutnya, namanya alamul akhirat. Di alam akhirat ini ditentukan di tempat kekal Bapak Ibu, yaitu surga dan neraka. Ini juga ya tempat menunggu. Ya, surga dan neraka. Kalau bukan surga, neraka kalau bukan neraka, surga itu juga ya. Iya. Tapi kita selalu bermohon dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan semua kita ini, khususnya yang hadir dan lebih khusus kepada almarhumah, insya Allah menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah. Nah, seperti itulah yang namanya kematian Bapak Ibu. Kalau sudah sampai kembali kita ya. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita berada, kalau ajal kematian sudah sampai, sekalipun kita berada di tempat yang paling dalam, lebih dalam daripada tempat yang paling dalam, kalau ajal kematian sampai mati kita,
Bapak Ibu. Kalau sampai kita pasti mati. Kita hanya menunggu waktu, tempat, dan sebab akan kematian kita. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu keterangan. Satu keterangan, dan saya yakin ini sudah sering kita dengar, bahwa ketika ajal kematian manusia akan segera tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan 4 kelompok malaikat yang mendatangi kita, Bapak Ibu. Saya ulangi, punnana rafiq ya jalak kematian nia antu apa kelompok malaikat na diferente dari Allah taala untuk ambatui. Tujuannya apa, Ustaz? Tujuannya datang apa? Satu, Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah dia datang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, untuk mengambil kekuatan atau kesehatan yang selama ini Allah titipkan kepada kita, dari mulai ujung jari kaki kita sampai kepada lutut. Ada kesehatan yang Allah titip di sini, Bapak Ibu. Ada kesehatan. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Etia mama ki putus asai, ya reka sarnyawai, ya reka apa tu mai tersinggungi, tau saya parisia kulan tuna. Gapaga kana cece. Nah, ini tuh. Ya, jangan ki. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ada kesehatan yang Allah titip di sini dari mulai ujung jari kaki kita, ya, ujung jari kaki kita sampai kepada lutut. Inilah yang Allah perintahkan kepada kelompok pertama malaikat untuk mengambil ini kesehatannya, kekuatannya. Makanya selalu kupesan saya kepada jamaah, kalau ada orang zakarat, bisa diperhatikan dari sini Pak Ibu. Kita periksa dari ujung jari kaki sampai ke lutut. Kalau dari sini sudah tidak ada kekuatan, sudah tidak ada lagi kesehatannya, nah biasa tuh nilangnya nih pak ay kecici nih. Ya, sudah mulai dingin, sudah tidak ada kesehatan, sudah tidak ada kekuatan di sini. Yakini saja bahwa kelompok malaikat pertama sudah mendatanginya. Satu. Yang kedua, dari lutut naik ke perut. Nah, ini juga bisa diperiksa Bapak Ibu. Kalau ada orang sakarat, diperiksa dari lutut naik ke perut. Di sini juga ada kesehatan yang Allah titipkan. Kelompok kedua, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil itu, kesehatannya, kekuatannya. Nah, maka diperiksa. Yang ketiga, dari perut naik ke dadanya. Dari dada, ini dari perut naik ke dada. Ini juga bisa diperiksa Bapak Ibu. Itu makanya biasa kita melihat ada orang sakarat mulai sesak napas. Ya toh? Sesak napas. Kadang-kadang dokter itu tindis-tindis. Nah, apa? Nah, jandra-jandra untuk mendatangkan kembali itu kekuatannya, kesehatannya. Tapi tidak mampu. Karena memang diperintahkan oleh Allah untuk datang ini malaikat mengambil kekuatan dari perut naik ke dada. Bagian dada ini semua tangan kena. Bapak Ibu, diambil semua kekuatannya. Yang terakhir, kelompok yang terakhir dari dada naik ke tenggorokan. Nah, di sini nih Bapak Ibu, kita periksa. Karena biasa dari lutut sampai ke dada, ini sudah tidak ada, tetapi masih ada di sini. Di tenggorokan. Ada kehidupan di sini pada saat orang sakarat. Jadi kita periksa di sini. Kalau masih ada
kehidupannya di situ dalam bahasa agama namanya nazak. Nazak kalau di sini tinggal di sini tuh itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya biasa melihat ada orangnya sebenarnya belum mati. Ini orang tetapi sudah dianggap meninggal. Keluarganya semua sudah menangis nih dan sebagainya. Sebenarnya pada di sini saya ambil pelajaran itu Bapak Ibu ketika almarhumah ibu saya meninggal. Saya terus di sampingnya dan saya periksa di sini. Kakak saya menangis terus, saya tahan. Belum mati mama. Nah, saya tahan di sini. Nanti setelah saya dipegang di sini, itu beransur-ansur habis. Perhatikan beransur-ansur itu menipis. Tuh. Kalau sudah habis di sini, meninggal nih. Maka saya waktu itu saya langsung kasih ke kakak saya nih. Mama sudah meninggal. Iya. Jadi pegang mama di sini, Bapak Ibu. Punatan rem untuk mati. Ini nazak namanya. Dan disinilah Bapak Ibu terjadilah penyesalan besar kepada semua orang yang dalam keadaan sakarat. Saya ulangi. Terjadilah penyesalan besar terhadap semua orang sakarat. Betulkah itu Ustaz? Iya. Orang yang sholat bagaimana? Orang yang sholat pun menyesal. Orang yang tidak sholat menyesal juga. Lah, kenapa orang menyesal ini? Kenapa orang salat menyesal? Anggapan pesumbayang salah kali. Dia menyesal diri karena menganggap bahwa ibadah yang selama ini dia lakukan itu masih sangat kurang sekali. Sementara orang yang tidak pernah beribadah selama hidupnya di dunia, ini pun pasti akan menyesal. Kenapa? Itulah makanya Bapak Ibu, di saat orang dalam keadaan nazak, maka dia akan terus memanggil Rabbanya. Dia panggil Allah, dia panggil Tuhannya. Rabbana, ya Allah, akia-kia opuang, kareng. Maka pas kemungkinan besar pada saat itu Allah akan menjawab, kenapa? Kenapa kau panggil saya? Apa maumu hari ini? Kenapa kau panggil Kak? Kan begitu biasa kalau ada orang dipanggil toh, Om Male, ngurah kau. Kan begitu toh? Kan begitu Bapak Ibu. Sama ketika dipanggil oleh Allah, ya Allah, Rabbana, ya Allah. Allah katakan, kenapa? Farji'na. Itu ada di surah As-Sajdah. Farji'na, kembalikan saya ya Allah. Allah katakan, mau kembali? Betul ya Allah. Mau kembali kemana? Mau kembali kemana? Ke dunia ya Allah. Ke dunia. Apa yang kau ingin lakukan di dunia? Na'mal salihan. Saya mau berbuat amal soleh ya Allah. Saya mau sholat ya Allah. Saya mau puasa ya Allah. Saya mau bersedekah ya Allah. Saya mau membantu orang ya Allah. Saya mau menjalin silaturahmi saya dengan tetangga saya ya Allah. Dengan orang-orang ya Allah. Allah katakan, kenapa baru kau menyesal sekarang? Kenapa baru menyesal? Kenapa baru kau mau salat? Kenapa baru kau mau puasa? Kenapa baru kau mau sedekah? Kenapa baru mau ini, baru mau ini, baru mau ini? Lalu kemudian kita jawab, inna mukinun. Karena sesungguhnya ya Allah baru mau percaya. Nampa matappa ya Allah. Ini yang sekarang banyak terjadi Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini yang sekarang banyak terjadi tuh. Kalau ada orang kadang-kadang diingatkan begini. Ada orang diingatkan seperti ini. Sholat kok. Tidak mau aja. Puasa kok. Tidak mau aja. Nah ini. Beberapa minggu yang lalu. Kita sudah di minggu kedua ini. Ramadan meninggalkan kita di. Minggu kedua ini. Sudah minggu kedua. Kita berharap Bapak Ibu. Semua kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga amal ibadah semua diterima di bulan Ramadan. Amin. Dan Allah keluarkan kita di Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa. Amin. Sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu, tabi lompo.
Sedikit kita keluar dulu pada pembahasan tazkir. Ketika ditinggalkan ki Ramadan, Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu membagi 3 kondisi manusia. Saya ulangi ya. Imam Al-Ghazali membagi 3 kondisi manusia ditinggalkan Ramadan. Kondisi pertama, saya tidak tahu di kondisi mana kita ya di antara 3 ini. 1, Imam Al-Ghazali mengatakan ada orang ditinggalkan Ramadan itu diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan suci tanpa dosa. Iya, nak biasa punna ibu, biasa punna ciniki anak-anak baru dilasukkan nih. Bagaimana itu? Apa silana punna bahasa di kampung gemes, apa tuh? Pakaranuranu. Apa tuh lagi namanya tuh? Romini kapiu, romini poca, seperti itu. Saya terbayang. Beginilah barangkali orang yang tidak punya dosa ya. Ibu Di, coba. Saya bersampaikan, melihatnya saja senang kita. Ya toh? Orang yang baik, orang yang tidak punya dosa, dilihatnya saja senang kita Pak Ibu. Yang minta itu tahu, ada orang Pak Ibu kalau dilihat senang ki. Betul ya? Ada toh? Kalau tidak ada dicari ki. Begitu senangnya kita terhadap orang ini ketika dia tidak ada dicari. Makanya itu ada pepatah mengatakan begini Bapak Ibu. Pak Ibu. Bersifatlah kita seperti garam. Garam. Tahu garam tuh? Cek lah. Tuh Ibu. Saya tanya ki dulu. Itu garam kebutuhan atau bukan? Kebutuhan toh? Coba saya tuh ibu-ibu kayak ini, ibu-ibu ini, ya. Kalau tidak ada garam tak pusing ki. Betul tidak? Pusing toh? Kalau tidak ada garam kita cari karena garam pernah jadi. Mau masak sayur, garam. Mau masak daging, garam Pak. Mau masak ikan, garam. Kalau garam tidak datang, kalau garam tidak ada dicari. Karena tidak ada, sampai-sampai kita minjam di tetangga. Ada garam no. Ya toh? Dicari. Bersifat seperti itulah. Itulah sifatnya garam yang harus kita sifati. Kalau tidak ada, dicari ki. Ya toh? Tapi ada tong orang. Pak Ibu, kalau ada pabali-bali sih. Ya toh? Ada orang. Itu bedanya Pak Ibu. Ada orang ketika tidak ada dicari. Ada tong orang ketika ada pusing-pusing. Jamaah, tazkir yang sama dirahmati oleh Allah. Ayo. Makanya Rasulullah katakan, "Man shoma Ramadhana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "wa man qama lailatahu," dan beribadah qiyamul lail di waktu malam, tarawih. Apa kata Rasulullah? Kharaja kayaumi waladatu ummuhu. Nanti ketika dikeluarkan di bulan suci Ramadan, maka dia keluar dalam keadaan suci tanpa tidak ada dosanya, sama seperti bayi yang dilahirkan di perut ibunya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Ibu. Kondisi yang kedua, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, ada juga orang yang ditinggalkan bulan suci Ramadan diibaratkan seperti bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Ada toh Ibu? Nia anak-anak baru dilasukkan di batana tutuana cacat dulu. Betul ya? Ada toh? Maksud saya cacat di sini kekurangan. Kurang mungkin dari penglihatan. Kurang mungkin dari pembicaraannya, ceritanya, caranya berbicara, mungkin tangannya, mungkin kakinya. Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, seperti inilah kondisi manusia ketika ditinggalkan Ramadan, dia keluar dalam keadaan cacat. Kenapa nak cacat? Bapak Ibu, serba kekurangan. Kenapa dibilang kekurangan?
Kekurangan, ibu. Kurang baca Al-Quran. Baca aja Al-Quran di rumah lah ya. Baca aja ki. Alhamdulillah. Apalagi kurang puasana. Nih. Kurang ini kurang. Kurang puasana. 30 lalu nih perintah ki puasa. Ini baju puasana. Kurang ini. Cacat ini Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, kurang tarawihnya. Kurang. Tidak taraweh 8, kurang. Apalagi kurang sedekahnya. Maka orang yang seperti ini ditinggal Ramadan dalam keadaan cacat. Cacat ya, sulit. Tapi tidak mohon maaf, ini jangan putus asa toh. Dia bilang nek menena tabas. Kenapa ya? Nek ini tarawih ku talagang lagi. Anjama ki putus asa. Yang paling parah kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali adalah ada orang ditinggalkan Ramadan diibaratkan seperti bayi yang lahirnya dalam keadaan meninggal dunia. Ada toh? Ada bayi yang lahir meninggal toh? Iya. Maksudnya itu meninggal, kata-kata meninggal maksudnya tidak ada harapannya. Tidak mau harapan. Tidak ada harapan. Sama Tommy orang yang ditinggalkan Ramadan, tidak ada juga harapan ya. Kenapa tidak ada harapan? Keluar bawah mau saja di Ramadan, tidak ada harapan udah apa? Tidak ada harapan. Bagaimana tidak? Puasa tidak ada. Namanya saya puasa talania. Tidak ada tarwihnya, tidak ada sedekahnya, tidak ada bacaan Al-Qurannya, tidak ada amalia Ramadannya, maka ini dianggap keluar di bulan suci Ramadan dalam keadaan meninggal. Tidak ada yang dia bawa kecuali kain kafan. Orang mati bawa apa? Kain kapan nyibaw nuera, puna tandre amala nu kain kapan nyibaw nuera. Betul tidak? Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Dan saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini insya Allah berada semua di kondisi yang pertama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tazkiyah yang sama dirahmati oleh Allah. Ini kita keluar ya. Keluar sedikit di pembahasan itu. Kita lanjut yang tadi. Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi kelompok yang terakhir ini malaikat. Ini Bapak Ibu. Dari dada naik ke tenggorokan. Pada saat nazak orang tidak ada nih Bapak Ibu, tidak ada lagi harapan. Jamaah yang sama dirahmati Allah. Nah, makanya selalu saya sampaikan kepada jamaah, ketika ada orang dalam keadaan zakarat, jangan ditinggalkan. Dampingi terus. Dampingi. Tapi mohon maaf, bukan kita dampingi menunggu kapan dia mati. Tidak. Jangan sampai salah paham ki. Weh, kalau ada orang zakarat, dampingi bede. Cocok didampingi, tapi bukan didampingi lihat. Kapan mati ini orang? Tidak. Tapi maksud saya Bapak Ibu, kalau ada orang zakarat, apatah lagi ketika dia sudah dalam keadaan nazak, dampingi dan tuntun dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal bagaimana caranya? Ingatkan dia dengan kalimat Allah. Ingatkan dengan kalimat Allah. Begitu harusnya ya. Ada orang zakarat begitu. Naknya biasa heran saya sama orang yang mendampingi orang zakarat ya. Saya selalu sampaikan begini, kalau ada orang zakarat, nama Allah saja yang selalu diingatkan. Jadi dia itu yang dia dengar, bukan tangisan yang dia dengar. Betul ya Bapak Ibu? Tapi mantan tuh ngerengi, biar kita menangis. Kemungkinan besar itu tidak ada dengar tuh. Tapi kalau Allah ridho, bisa jadi dengan kita menuntun kalimat Allah, itu yang bisa dia dengar. Kenapa Bapak Ibu dengar ya? Mohon maaf, ini selalu saya sampaikan Bapak Ibu. Ingat,
pada saat zakarat orang, disitulah pusatnya iblis laknatullahi alaih akan datang menggoda kita ya. Pernah enggak saya sampaikan? Nah, ini saya cerita dulu sejarahnya sedikit. Ini saya cerita dulu sejarahnya sedikit ya. Nah, ibu sekalian, ketika Nabi Adam dibawa masuk ke dalam surga, ya, ketika Nabi Adam dibawa masuk ke dalam surga, turun tuh ayat yang mengharuskan seluruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Wa idh qalat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat Allah sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Bapak Ibu, tidak mau sujud iblis ya. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara takabburuki. Takabbur, sombong. Puna bahasa kita kena ada kampung ngatampung. Toh? Kang ada tong itu Pak? Pama katampuna. Ada. Sombongnya minta ampun, Masya Allah. Luar biasa Pak. Semua tetangganya dia hina karena hartanya. Tidak ada di sini, tidak ada di sana. Lo kan ada bulu Pak. Dengan nama tempatnya. Astagfirullahalazim. Dia hina. Auzubillah. Dia hina keluarga. Apa dia hina tetangganya? Tetangga apa tong kau? Enak ke? Saya ada semua begini. Ada ini. Nauzubillah. Dari sini. Dari. Alhamdulillah. Dari itu aman itu berarti. Astagfirullah. Ya. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Nah itu ya. Aba wastakbara. Iblis itu takabbur. Iblis takabbur. Iya. Kenapa? Dia menganggap begini. Waduh, masa saya yang harus sujud kepada Nabi Adam? Masa saya yang harus menghormati Nabi Adam? Dia dong yang harus hormat sama saya. Kenapa bisa? Jabatan saya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Pangkat saya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Khalaqtahu minan nar. Saya diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam, wa khalaqtahu min tin, diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin api yang akan sujud kepada tanah? Tanah dong yang sujud kepada api. Ini orang sombong namanya. Tetampo Bapak Ibu. Oleh karena itu, wa kana minal kafirin, maka iblis dianggap orang kafir, laknatullahi alaih. Oleh karena dianggap orang kafir, dia berjanji kepada Allah. Apa janjinya Bapak Ibu? Dia berkata kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh iblis laknatullahi alaih? Ya Rabb, wahai Allah, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya di dunia. Untuk apa? Di dunia seluruh hambanya Allah saya goda. Seluruh hambamu saya goda ya Allah. Seluruh umatnya Muhammad saya goda. Seluruh anak cucunya Adam saya goda. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Dan saya akan mendatanginya pada saat zakarat. Nah, ini Bapak Ibu tabi. Jadi kalau ada orang zakarat, itu iblis datang. Apa tujuannya iblis? Dia datang menutup mata kita supaya kita tidak bisa melihat segala sesuatu kecuali apa yang diperlihatkan oleh iblis laknatullahi alaih. Iblis akan datang menutup ini telinga supaya kita tidak bisa mendengarkan selain daripada apa yang diperdengarkan oleh iblis laknatullahi alaih. Maka sebisa mungkin pada saat itu Bapak Ibu, pada saat ada orang zakarat, jangan tangisan yang diperdengarkan orang zakarat. Jangan tangisan. Karena ada tong orang itu Pak Ibu, Masya Allah,
Masih baru sakarat menangis nih. Ada saya tanya, jangan dulu menangis. Dia bilang, Ustaz, sakit hatiku Ustaz, lihat orang tuaku begini. Aku bilang, cocok mi. Tapi ya kita ini lihat ke orang tuamu begitu sakit tuh di hati aku dong. Sedikit. Tapi jangan mau dulu menangis. Bertanya ke lagi. Dia bilang, jadi Ustaz, kapan biku menangis? Aku bilang, mati pi. Kalau mati menangis makin. Tetapi mohon maaf, pada saat menangis dibatasi tongi tangisan tak toh. Batasi ki, karena jangan sampai, mohon maaf nih, jangan sampai karena tangisan tak orang yang mati ini membawa beban berat. Apa ibu? Kan apalagi kalau sebenarnya tidak dilarang ya menangis. Tidak ada satupun hadis yang melarang kita menangis ketika ada orang sakarat, ketika ada orang meninggal. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya. Silakan menangis. Siapa yang tidak menangis kalau orang tua yang meninggal? Siapa yang tidak menangis kalau keluarga yang meninggal? Jadi tidak ada larangan, silahkan menangis. Tetapi cuman jadi catatan, dibatasi. Karena jangan sampai kalau kita menangis meraung, mau apa tuh? Meraung. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak menerima takdir Allah termasuk pada kematian. Bapak Ibu. Iya, jadi menangis makin. Ada orang bilang begini, menangis mau balik. Tapi jangan ku keluarkan air matamu. Itu salah-salah tongannya. Masa ada orang menangis tidak keluar air matanya? Salah-salah. Ya toh? Ada toh begitu. Bilang, tidak ada juga larangan menangis tidak mengeluarkan air mata. Tidak ada. Tidak ada hadis yang menjelaskan kalau menangis kau jangan keluar air matamu. Tidak ada. Kalau orang menangis pasti dilihat dari air matanya. Betul tidak? Betul ya? Selama ada orang menangis air mata keluar. Begitu. Ya toh? Begitu. Jadi boleh menangis, silahkan menangis. Bapak Ibu sekalian, cuman dibatasi. Batasi. Ya, karena jangan sampai tangisan kita ini yang menjadi beban kepada orang yang meninggal, termasuk kepada kita yang ditinggalkan. Bapak Ibu jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Jadi, ingatkan dia dengan kalimat Allah, Bapak Ibu. Saya ulangi, ingatkan dia dengan kalimat Allah. Caranya bagaimana, Ustaz? Ada dua cara yang bisa dilakukan, Bapak Ibu. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Apa itu? Yang pertama, cara yang bisa dilakukan yang pertama, Bapak Ibu. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini cara yang pertama. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunglah orang yang dalam keadaan sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini terus yang dituntungkan. La ilaha illallah. Tuntung kalimat ini. La ilaha illallah. Tapi mohon maaf nih Bapak Ibu, Ibu-ibu. Cuma selalu kuingatkan itu saya kepada semua jamaah. Kalau dituntung la ilaha illallah, ada caranya. Bapak Ibu, ada caranya. Bagaimana caranya Ustaz? Tidak sekedar dituntun. Cara yang pertama, tuntunglah dengan suara yang sedang saja. Bapak Ibu, tuntung dengan suara yang sedang-sedang. Tidak usah teriak-teriak. Ada orang zakarat dituntung dengan suara teriakan. La ilallah. Tidak usah. Yang sedang-sedang. Kasih dekat ini mulut tak ke telinganya orang zakarat. Lalu kemudian dituntun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu terus.
Kenapa mesti kalimat ini Ustaz? Kenapa mesti kalimat ini yang dituntunkan? Karena kalimat ini ada jaminan Allah Bapak Ibu. Ada jaminan Allah. Apa jaminannya? Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menghabiskan perkataannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Saya ulangi, tidak ada balasan kecuali surga. Apa itu? Jadi jaminan ini ya jaminan. Ada Tommy itu biasa salah paham. Dia bilang begini, Ustaz, kalimat la ilaha illallah menjadi jaminan masuk ke surga, betul? Betul? Jaminan masuk ke surga. Nah bilang, anu mudah jipalik masuk di surga Ustaz. Aku bilang memang mudah masuk di surga, mudah. Nah bilang cocok Ustaz, kayak ini kalimat la ilaha illallah yang dibaca masuk lagi di surga. Betul. Cuma saya sampaikan begini Bapak Ibu. Membaca kalimat la ilaha illallah tidak semudah membalik telapak tangan. Pada saat sakarat tuh. Telapak tangan ini mudah dibalik toh? Mudah toh? Tapi membaca ini kalimat la ilaha illallah tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi caranya bagaimana Ustaz? Pendek sekali di kalimat. Cuman la ilaha illallah pendek. Tetapi pada saat orang sakarat, betapa banyak saudara-saudari kita tidak mampu membacanya. Betul tidak? Banyak tidak mampu membacanya Bapak Ibu. Iya. Kenapa dia tidak mampu membacanya? Ternyata ini harus menjadi cerminan ketika kita hidup di dunia. Cerminan bagaimana? Ketika di dunia kita baik, amal ibadah kita terjaga, sholat kita terjaga, silaturahmi kita terjaga, sedekah terjaga, maka insya Allah Allah jaga juga kita pada saat sakarat. Caranya bagaimana? Allah yang akan membantu kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sakarat, tuntun itu kalimat la ilaha illallah dengan suara yang sedang-sedang saja. Yang kedua, caranya Ibu, suara yang sedang-sedang, tapi mohon maaf, jangki juga terlalu kecil. Jangki juga terlalu kecil. Karena ada orang sekarat biasa kulihat ada Tom itu keluarganya. Nah tuntun bede. Baru apa itu caranya itu? Dia tuntun baru nak bisik-bisiki. Heran saya kalau ada orang sekarat dibisik-bisiki kalimat la ilaha illallah, salah itu. Mana? Pada dengar kami. Bisa jadi orang sekarat tiba-tiba bangun langsung nak buat. Jadi ini tuntunlah dengan suara yang sedang-sedang saja. Bapak Ibu jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa nih? Jam 9. Lanjut. Sebenarnya ibu-ibu saya ingin menyampaikan besok itu pagi ada acara halal bihalal di lapangan Pantai Seruni yang dilakukan oleh travel kami, namanya PT Rayyan Menara Travel. Ibu kalau bisa sempatkan hadir kenapa? Karena kami menyiapkan beberapa hadiah. 1, hadiahnya umrah gratis. 1. Yang kedua, voucher 10 juta. Yang ketiga, voucher 5 juta. Yang keempat, apalagi perlengkapan ibadah umrah. Saya akan berikan cuma-cuma kepada semua jamaah yang hadir besok. Kalau naik Yundianta besok pagi. Jadi
Ini terbuka untuk alumni dan terbuka untuk umum. Iya. Besok sebenarnya jamnya itu jam 6.30 karena ada jalan santai dulu. Jalan santai, tapi kalau misalkan tidak mau ikut jalan santai, ya tidak apa-apa Ji. Tapi jangan lupa kalau hadir Ki besok registrasi Ki, tulis nama tak. Karena nama itulah yang akan kami undi. Tidak menutup kemungkinan diterima doa malam ini dan letak pulang bawa hadiah. Betul ya? Dan yang kedua, selanjutnya Ibu, kalau besok mau Ki mendaftar mulai malam ini sampai besok sebelum duhur, kalau mendaftar Ki besok, ku kasih Ki diskon 1 juta. Serius kayak mendaftar umrah. Siapa tahu mau Ki umrah, tapi umrah ini tapi hanya besok pendaftarannya. Kalau mendaftar Ki besok diskon 1 juta. Iya. Insya Allah kalau mendaftar Ki umrah Ibu, saya langsung dampingi Ki. Ya, kalau saya dampingi Ki umrah, mulai niat, tawaf, sa'i, saya dampingi Ki. Ya, bahkan lampak balanja nak ketemu orang Ki. Yang penting balian tonga. Ya, ibu-ibu sekalian, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini bisa ke Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan berangkat di bulan 9. Bulan 9, siapa tahu kindat tera, daftar maki dan saya dampingi bulan 9. Ya. Kalau bagus sebenarnya kalau mendaftar Ki besok karena saya kasih Ki diskon 1 juta untuk besok Ji. Jadi kalau misalkan harga pada bulan 9 itu 29.850, maka kita cukup membayar 28.850. Alhamdulillah. Baik, jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian kapan di Bapak Ibu, insyaallah semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat semua, amin. Ya. Dan yang terakhir, saya izin promosi juga Ibu, Bapak. Bulan ini saya sudah membuka juga penerimaan santri dan santriwati baru pada pesantren saya. Ya, ada, jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu toh bahwa saya membangun pondok pesantren di Desa Lonrong, Kecamatan Ireng Mirasa, pas di belakangnya gedung air kita. Alhamdulillah, kalau ada anak tamat SD mau masuk di sekolah di pesantren saya, silahkan mendaftar. Atau tamat SMP mau masuk juga di pesantren saya tingkatan madrasah aliyah. Kami buka 2 tingkatan, SMP sama madrasah aliyah. Nah, ini tahap kedua, saya menerima santri dan santriwati baru, ya. Insya Allah kita akan sama-sama, termasuk Rafli. Rafli sekarang kan di sana ya, di pesantrenku, ya, di pesantrenku membantu saya untuk membina para santri dan santriwati. Saya kira demikian ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah, dan bisa kita bisa kita ke Baitullah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan almarhumah yang meninggalkan kita insyaallah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mari kita tutup acara ini Bapak Ibu dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kita khususkan untuk almarhum yang meninggalkan kita. Doa diawali dengan membaca suratul Fatihah 1 kali, dan kita lanjutkan dengan suratul Ikhlas 3 kali. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan berdoa bersama-sama. Ila hadhihi niyah almarhumah Datranda Siti Rampe binti Haji Abdul Hamid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اغفر لها اللهم ثبتها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini yang sempat saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang salah datang dari pribadi, namun yang benarnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahi musta'an wa alaihi tuklan billahi taufiq wa sa'ada wallahu al-hadi ila sabilil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tazkiratul maut yang telah disampaikan oleh antara Ustaz Haji Muhammad Tahir Al-Aksi. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadirin, sebelum kita menutup acara ini, atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan terima kasih banyak atas